Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Shingen, lo bener-bener parah sih menurut gua mah. Oke lah guys, balik lagi di channel gua Isan. Kali ini gua bakalan bahas Lucky lagi, dan kali ini chapternya cukup lumayan singkat ya menurut gua. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Chapter dibuka dengan Shingen yang menghabisi para keroco, dan kemudian Masaichi Takanobu menyuruh para bawahannya menyingkir karena Shingen bukanlah lawannya. Dengan pedenya Masaichi adu tinju dengan Shingen yang Masaichi pikir dia akan menang dengan tinjunya yang menyatukan Okinawa itu, dan alhasil tangannya hancur lebur. Lalu Shingen menyelesaikannya sambil berkata bahwa lawannya itu ada di Korea. Nggak pakai lama, Watanabe langsung maju untuk menyerang Shingen menggunakan pedangnya, dan tentu saja serangannya itu mudah dihindari oleh Shingen. Ketika Watanabe mau menyerang lagi, dia bingung karena pedangnya sudah hancur yang entah kapan Shingen melakukannya. Shingen langsung menginjak wajah Watanabe, dan pada saat itu Watanabe putus asa sambil berkata bahwa jika dia bisa mendaratkan satu serangan saja, maka itu akan menjadi kemenangannya. Lalu Shingen yang mendengar itu mengambil pedang dan menyerahkannya pada Watanabe. Shingen menyuruh Watanabe untuk menebasnya. Dengan senang hati Watanabe langsung melakukannya, dan tidak disangka bahwa itu tidak ada gunanya sama sekali. Pada saat itu juga Watanabe benar-benar putus asa dan menyadarinya bahwa Shingen adalah harimau yang tidak bisa diburu. Lalu panel berpindah di mana Jonggun yang diserang oleh anak-anak dari 3 keluarga kudeta. Anak-anak itu meremehkan Jonggun karena Jonggun hanya bisa menghindari serangan mereka. Jonggun berkata bahwa mereka hanya bisa bertarung dengan mulutnya saja. Kemudian mereka bertiga kesal dan menyerang Jonggun lagi dengan bersamaan, dan tentu saja hasilnya yang sudah pasti dimenangkan oleh si Jonggun. Ketika sudah mengalahkan mereka bertiga, Jonggun melihat ayahnya yang sedang menghampirinya dan langsung ke adegan flashback di mana Jonggun yang bertanya pada ibunya bahwa ayahnya itu orang yang bagaimana. Ibunya menjelaskan bahwa ayahnya itu orang yang sangat ambisius dan pemberani. Dia sendiri juga bisa melawan Fish Gang Kim Ga-breong. Karena sebuah hal kecil ayahnya itu jadi depresi. Jika Jonggun bisa memberikan kontribusi yang besar, maka ayahnya itu akan kembali semangat dan juga akan memberikan namanya pada Jonggun. Lalu panel berpindah lagi di mana ketiga keluarga yang berkudeta masih mencoba menyadarkan Yamazaki Shintaro dengan keadaan tangan yang sudah terikat. Mereka bertiga berkata bahwa Yamazaki butuh ketua baru yang tidak apatis dan sadar akan keadaan saat ini. Maksud mereka adalah Yamazaki Shintaro yang pantas menjadi ketua. Lalu Shintaro berkata bahwa yang mereka katakan itu benar. Demi semua orang dia harus menjadi ketua, dan dia hidup bukanlah demi Shingen tapi demi Yamazaki. Shintaro menolak tawaran mereka dan menebas salah satu dari mereka sambil menjelaskan bahwa peraturan tetaplah peraturan. Yamazaki bisa ada karena adanya peraturan. Salah satu dari mereka berkata pada Shintaro bahwa Shintaro sudah membunuh anaknya sendiri dan kehilangan akal sehatnya itu. Pada akhirnya Yamazaki akan hancur karena tangannya sendiri. Lalu panel berpindah lagi di mana Jonggun yang melaporkan pada Shingen ayahnya bahwa dia sudah mengalahkan putra 3 keluarga dan menghentikan pemberontakan 3 keluarga demi ayahnya itu. Jonggun yang sudah berharap bahwa dia akan diakui oleh ayahnya dan akan diberi namanya hari ini juga, yang ternyata chapter pun ditutup dengan ayahnya yang tidak mengenalnya sama sekali. Dan itulah chapter kali ini, dan menurut gue itu cukup singkat ya. Gimana chapter kali ini? Shingen bener-bener nggak ada otak apa gimana nih dia? Gara-gara depresi dia cuma nyelupin beberapa betina, tapi dia tidak ingat bahwa si Jonggun ini anaknya. Maksud gue berarti dia nih dari si Jonggun bayi sampai si sebodak itu sampai SD ya, dia nggak pernah lihat apa gimana? Coba Shingen perhatiin baik-baik, itu mata
matanya hitam loh, mirip elu gitu. Dia juga udah ngomong ayah, pasti itu ya anak elu gitu. Gila sih, ini mah depresinya kelewatan anjay, bener-bener parah bet. Cuma kalah sama si Gabryong doang sedepresi itu ya. Berarti ini Gabryong nih nggak bisa diremehin guys. Jadi ini nih kuat banget. Jadi yang kita lihat-lihat beberapa panel di chapter-chapter sebelum belakangnya itu, Gabryong itu cuma dilihat sebagian kecilnya doang. Kita belum dilihat full fight-nya itu gimana kan. Jadi jangan remehkan si Gabryong juga. Lihat aja itu anaknya si Kim Gi-tae aja sekuat itu loh bro, gitu maksud gua. Oke lah, gua pengen lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori gua yang kemarin-kemarin bilang bahwa Shintaro berkhianat itu mungkin salah ya. Di sini gua udah mulai apa ya namanya? Kayaknya si Shintaro ini bener-bener gila ya. Maksudnya gila ini, ya dia bener-bener ini banget sama peraturan disiplin. Bener yang dinarasinya itu dia tuh sebenarnya cocok. Dia mau jadi pemimpin. Dia tuh bisa mimpin semua orang di klan Yamazaki gitu. Cuma peraturan tetaplah peraturan. Peraturan di Yamazaki itu seperti itu, anak sulung yang akan memimpin keluarga Yamazaki gitu. Jadi mau nggak mau dia nggak bisa jadi ketua gitu. Gila sih, ini setia sama peraturannya ini bener-bener sampai anaknya bunuh diri aja dia gak peduli gitu, tetap mempedulikan peraturan dibanding anaknya gitu. Lalu yang kedua, gue juga pengen bahas bahwa apakah Shingen ini melawan Fish Gang itu sendirian? Menurut gue enggak ya, menurut gue sih enggak gitu. Maksud gue sekuat-kuatnya Shingen nggak mungkin Fish Gang ini ramean lawan Shingen sih. Menurut gua enggak juga ya. Bawaan-bawaan Shingen juga begitu juga kuat ya. Jadi misalkan contoh Elite lawan si Shintaro gitu. Jadi 1 lawan 1 gitu, mungkin beberapa ada yang menang ada yang kalah, sampai mungkin si Shingen ini juga melawan beberapa anggota Fish Gang, dan juga Gabryongnya juga sama. Gabryong ini melawan beberapa keluarga Yamazaki. Mungkin Gabryong juga lawan Shintaro, lawan dua Kojima, mungkin begitu kan. Jadi kalah pada akhirnya tinggallah berdua nih si Gabryong sama Shingen. Nah itu adalah teori gua sih. Jadi nggak seucuk-ucuk semuanya gerombolan lawan Shingen, enggak sih. Soalnya Gabryong ini nggak bisa diremehin juga guys, jadi kuat loh. Oke, lanjut chapter selanjutnya di gimana nih? Nah, apakah di chapter selanjutnya Jonggunnya akan menjelaskan bahwa dia anaknya segala macem bla bla bla, dan akhirnya si Shingen mengakui dan memberikan namanya? Itu bisa jadi banget. Tapi menurut gua nggak secepat itu ya. Menurut gua bakalan beberapa chapter lagi, beberapa peristiwa lagi. Mungkin di chapter selanjutnya ada kekecewaan dari Jonggun terhadap si bapaknya ini. Nah, itu sih menurut gua. Terus juga mungkin alasan Jonggun sangat melindungi kristal ini karena si Jonggun ini nih menganggap CDS nih sebagai sosok seorang ayah yang menyayangi anaknya gitu. Jadi si Jonggun ini dengan senang hati dia menjaga kristal dengan sangat baik-baik gitu, dengan betul-betul menjaga si kristal ini. Nah itu sih menurut gua, dan salah satu kenapa dia membuat perjanjian sama si Choi Dong-su nih karena dia ini melihat sosok ayah gitu, sosok bapak yang ada di Choi Dong-su gitu ya. Mungkin ini teori liar aja, jadi kalau misalkan salah enggak, ini mah fun-fun aja gitu. Gue tuh mau fun-fun aja, teori-teori yang fun aja, jangan yang dibawa serius-serius banget gitulah. Ya mungkin untuk pembahasannya ngoceh-ngocehnya cukup sekian aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe untuk dukung gua. Dan kalian juga bisa berdonasi juga di Saweria gua ya, buat ya beli-beli makan malam lah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.